Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi peluang suatu kejadian. KD yang kita usung kali ini adalah 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk yang berkenaan dengan peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Kemudian, 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang, kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. 1. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Dalam kegiatan melempar satu keping uang logam, sisi yang berada di atas hanya ada dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Setiap sisi mempunyai kemungkinan muncul yang sama dari kegiatan tersebut. Sisi A disebut titik sampel, sedangkan himpunan sisi uang logam S, yaitu A, G, disebut ruang sampel atau ruang contoh. Banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan NS. Munculnya salah satu sisi uang logam disebut kejadian. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan, dinotasikan dengan S. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kedua, cara menentukan ruang sampel. Contoh, 2 keping koin atau uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan tabel seperti kita lihat di tabelnya, yaitu koin 1 dan koin 2. Koin 1 angka dan gambar, koin 2 juga sama angka dan gambar, sehingga diperoleh pasangan angka-angka, gambar angka, angka gambar, dan gambar-gambar. Sehingga S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Itu ruang sampelnya. Kita juga bisa menentukan ruang sampel dengan pohon faktor. Kita lihat sama-sama. Koin 1, ketika koin 1 ini hanya ada angka dan gambar saja. Dan ketika koin 2, ini ada angka gambar, sehingga ditemukanlah atau diperoleh ruang sampel pasangan angka-angka, pasangan angka gambar, pasangan gambar angka, dan pasangan gambar-gambar. Sehingga ruang sampelnya adalah kita lihat adalah himpunan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. 3. Frekuensi relatif suatu kejadian. Frekuensi relatif adalah banyaknya muncul kejadian A berbanding dengan banyak percobaan yang dilakukan. Peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Peluang kejadian A adalah banyaknya anggota A berbanding dengan banyaknya anggota S. Dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Besarnya nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1, di mana peluang kejadian A lebih dari sama dengan 0 atau peluang kejadian A kurang dari sama dengan 0. B. Jika A merupakan himpunan kosong, peluang suatu kejadian sama dengan 0 atau peluang kejadian A sama dengan 1. Artinya, kejadian A mustahil terjadi. C. Jika A sama dengan S, peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau peluang kejadian A sama dengan 1, artinya peluang kejadian A pasti terjadi. Sudah mengikuti kegiatan atau menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.